Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ya, hari ini kita bertemu lagi, alhamdulillah. Kita bertemu lagi di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, kemarin kita sudah mengulas bab pertama, yaitu mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dan kekhalifahan pada masa dinasti Abbasiyah. Dan kita juga sudah evaluasi untuk bab pertama. Dan alhamdulillahnya berjalan dengan lancar dan kalian bisa mengerjakan soal yang Ustaz kasih tersebut. Hari ini kita akan kembali mempelajari mengenai sejarah kebudayaan Islam. Materi kita pada hari ini yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, kemajuan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya secara mendalam lagi. Jangan lupa untuk pegang buku kalian ketika mendengarkan materi yang Ustaz berikan, buka bukunya. Jadi sekalian lihat buku, sekalian Ustaz menerangi pelajaran. Ya, sebelum kita buka materi kita pada hari ini, sebelum kita mulai, kita buka materi kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Perkembangan kebudayaan dinasti Abbasiyah, yaitu dalam kebudayaannya ketika dinasti Abbasiyah berkuasa, berbagai kota besar seperti Baghdad, Isfahan, Trabistan, Gazma, Halab, Bukhara, Cordoba, Valencia, dan Murcia menjadi pusat pengembangan kebudayaan. Di kota-kota tersebut berdiri istana khalifah atau amir. Nah, pengembangan di bidang seni pembangunan dilakukan dengan melakukan pembangunan besar-besaran. Mereka membangun kota-kota baru dan memperbarui kota-kota lama. Kota-kota yang dibangun adalah sebagai berikut, yaitu Baghdad. Nah, dibangun oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Samara dibangun oleh Khalifah Abu Ishaq Muhammad al-Mu'tasim, yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota negara nantinya di Samara. Lalu Koroi dibangun oleh Ahmad ibnu Tolun. Nah, nanti ada masjidnya, ya, Masjid Ibnu Tolun, dan dijadikan sebagai ibu kota wilayah Mesir. Pada masa dinasti Abbasiyah, banyak bangunan yang dibangun berbagai bentuk sebagai bentuk peradaban Islam. Bangunan-bangunan yang ada pada masa dinasti Abbasiyah diantaranya sebagai berikut. Ada madrasah, itu didirikan pertama kali oleh Nizam al-Muluk. Nah, lalu ada kutab. Kutab itu apa? Kutab adalah tempat belajar bagi pelajar tingkat rendah dan menengah. Ada masjid. Masjid biasanya digunakan untuk tempat beribadah dan belajar tingkat tinggi. Lalu majelis munazaroh, yaitu tempat pertemuan para bujangga, ahli fikih, dan para sarjana untuk menyeminarkan masalah-masalah ilmiah. Nah, majelis ini banyak dijumpai di kota-kota besar. Lalu itu ada Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu merupakan perpustakaan pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang dibangun oleh Khalifah Abu Ja'far Harun ar-Rasyid dan diteruskan oleh anaknya Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mun. Lalu ada Masjid Raya Cordoba, ada Masjid Ibnu Tolun, ada Istana Alhambra di Cordoba, dan Istana Al-Khazar. Nah, lalu di seni rupanya bidang seni rupa yang mengalami pengembangan pada masa dinasti Abbasiyah adalah seni pahat, ukir, sulam, dan lukis. Kemajuan di bidang seni pahat dapat dilihat dari dinding-dinding istana khalifah dan berbagai gedung megah dan mewah. Seni pahat tersebut berupa gambar-gambar timbul dari berbagai jenis hewan, manusia sedang berburu, dan kaum wanita yang sedang menari. Seni ukir ini dimanfaatkan di masjid-masjid, istana-istana khalifah, gedung-gedung megah, dan di taman-taman tempat rekreasi. Bahkan juga diterapkan pada perhiasan dan perabotan rumah tangga. Lalu ada seni suara, seni musik, dan seni tari. Pada masa dinasti Abbasiyah, seni suara, musik, dan tari juga mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan bermunculan penyanyi-penyanyi terkenal, berdirinya sekolah-sekolah musik, dan berdirinya pabrik-pabrik yang memproduksi alat musik, serta pertunjukan seni tari di berbagai tempat. Lalu ada seni bahasa. Kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah ditandai dengan lahirnya para penyair terkenal. Banyak di antara mereka yang merupakan para pengarang asli maupun terjemahan. Selain itu muncul seni drama atau cerita panggung. Salah satu penyair terkenal pada masa ini ialah Umar Khayyam. Nah, ini foto dari perkembangan bangunan, yaitu ada Masjid Raya Samara dan Masjid Ibnu Tolun. Lalu kita sekarang masuk ke dalam kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Bidang sosial, kelas khusus terdiri dari khalifah, famili khalifah atau Bani Hashim tadi,
para menteri, gubernur dan sebagainya, para bangsawan di luar Bani Hasyim, para tentara dan pembantu istana. Nah, itu kelas khusus. Lalu ada kelas umum, itu di bidang sosial. Ada para seniman, para ulama fuqaha dan pujangga, para saudagar dan para pengusaha, lalu para tukang dan para petani. Nah, itu jenjang sosialnya. Lalu di bidang ekonomi, kemajuan di bidang ekonomi nanti ada di pembangunan bidang pertanian, bidang industri, dan bidang perdagangan. Adapun di bidang pertanian, pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah sangat membela dan menghargai kaum petani. Dinasti Abbasiyah meringankan beban pajak hasil bumi, bahkan ada beberapa pajak yang dihapuskan. Usaha para khalifah Abbasiyah untuk mendorong kaum petani lebih maju adalah sebagai berikut, yaitu memperlakukan ahli zimmah dan mawali dengan perlakuan yang baik dan adil, serta menjamin hak milik dan jiwa mereka, sehingga mereka mau kembali bertani dengan baik. Lalu mengambil tindakan dengan keras terhadap para pejabat yang berlaku jahat dan kejam kepada para petani, memperluas daerah pertanian ke seluruh wilayah, membangun dan menyempurnakan sarana transportasi ke daerah-daerah pertanian. Nah, pada masa pemerintahan Harun al-Rashid, perkembangan bidang pertanian mencakup hal-hal berikut: menciptakan sistem irigasi yang baik dan canggih. Mereka memakai teknologi tinggi dengan membangun saluran-saluran bawah tanah, membangun bendungan dan menggali kanal-kanal, baik kanal besar maupun kecil, sehingga di daerah-daerah terdapat irigasi. 3. Membangun mata air Zubaidah yang dialirkan ke Mekah untuk kepentingan para jamaah haji. Nah, lalu ada di bidang industri. Perkembangan industri merupakan sumber kekayaan alam yang berasal dari tambang. Industri pertambangan itu menghasilkan perak, tembaga, seng dan besi dari tambang-tambang Persia dan Khurasan. Di dekat Beirut terdapat beberapa tambang besi, marmer di Tigris, garam dan kibrit di utara Persia, dan lain-lainnya. Perkembangan industri ini terjadi pada masa tetap, yaitu Khalifah Harun al-Rashid. Lalu di bidang perdagangan, dinasti Abbasiyah membangun hubungan dagang dengan berbagai negara. Mereka melakukan perdagangan porselen, keramik, sutra dan minyak wangi dengan negara Cina. Dengan negara-negara Eropa, mereka memperdagangkan barang-barang dari kulit dan madu Skandinavia. Dengan daerah-daerah Asia Tenggara, mereka menjual bahan-bahan celupan. Sedangkan dengan daerah Afrika berupa gading dan emas. Kemajuan dalam bidang perdagangan ini dibuktikan dengan ditemukannya mata uang dinasti Abbasiyah di Rusia, Finlandia, Swedia, dan Jerman. Para pedagang dari dinasti Abbasiyah mempunyai kemampuan besar dalam menjelajahi daerah-daerah perdagangan baru. Untuk mengembangkan perdagangan dalam negeri, dinasti Abbasiyah melakukan banyak hal. Mereka membangun sumur-sumur di tempat-tempat istirahat para khalifah. Para kafilah kafilah dagang, membangun armada-armada dagang dengan tujuan untuk melindungi para pedagang dari para penjahat, perampok, dan bajak laut. Selain itu juga mendirikan tempat dagang baru. Lalu kemajuan di bidang politik. Kemajuan di bidang politik itu terbagi menjadi beberapa periode, tergantung periode dari khalifah yang memerintah. Nanti kalian bisa baca di dalam buku kalian, itu di halaman 27. Nanti akan ada pembentukan wazir. Nah, wazir itu apa? Wazir itu artinya perdana menteri. Nanti dibaca, ada wazir tanfis, ada wazir tafwid kalau nggak salah. Lalu ada sekretariat negara. Nah, itu namanya Raisul Kutab. Itu nanti tolong dibaca, ada urusan persuratan, keuangan, dan lainnya. Lalu ada Raisul Dewan atau kepala departemen, ada Dewan Al-Kharaj, departemen keuangan, dan lain sebagainya. Lalu dalam bidang militer, dinasti Abbasiyah membentuk angkatan bersenjata di bawah Dewan Al-Junud. Angkatan bersenjata ini terdiri atas angkatan darat dan angkatan laut. Al-Junudul Murtaziqah, yaitu tentara tetap, digaji dan tinggal di asrama. Adapun Al-Junudul Mutawwi'ah, yaitu polisi dalam keadaan darurat, khalifah sering menyerahkan pemimpinan negara kepada panglima angkatan perang, sedangkan wazir hanya sebagai penasehat saja. Kesatuan militer atau tentara zaman ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Arif atau komandan regu membawahi 10 orang prajurit. Nagib, komandan kompi, membawahi 10 arif atau 100 orang prajurit. Qaid, komandan batalion, membawahi 10 nagib atau 1000 prajurit. Amir, panglima divisi, membawahi 10 qaid atau 10.000 prajurit. Nah, itu perkembangan kebudayaan di bidang politik dan militer pada masa dinasti Abbasiyah.
Baik, sekarang kita langsung ke perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang penting dan mulia. Para khalifah dan pembesar membuka kesempatan seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah sendiri pada umumnya adalah ulama yang mencintai ilmu, menghormati para ilmuwan dan memuliakan para pujangga. Popularitas ilmu pengetahuan Islam mencapai puncak kemasannya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada masa ini kekayaan negara banyak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan sehingga muncul 800 orang ahli kedokteran. Selain itu, kekayaan tersebut juga dimanfaatkan untuk keperluan sosial, pembangunan rumah sakit, lembaga pendidikan dan farmasi. Sedangkan pada masa Al-Ma'mun, penerjemah buku-buku asing itu digalakkan dan banyak mendirikan sekolah-sekolah. Ia juga mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad yang digunakan sebagai perguruan tinggi, perpustakaan besar, dan pusat penerjemah. Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan seperti Darul Hikmah, Madrasah, Majelis Munazarah, lalu An-Nizamiyah. Adapun pengembangan ilmu nakinya atau ilmu pengetahuan agamanya itu ada pada ilmu tafsir. Tokohnya itu antara lain ada Ibnu Jafir, At-Tabari dan lain-lain. Ada ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim itu lahir di sini pada masa Khalifah dinasti Abbasiyah. Ilmu tasawuf, tokoh-tokohnya ada Imam Al-Ghazali, Syihabuddin dan lain-lain. Ada ilmu bahasa, yaitu Sibawahi, Al-Faro dan lain-lain. Penerapan ilmu akli seperti ilmu kedokteran. Nah, itu ada ilmu filsafat, ada ilmu falak, ilmu pasti, ilmu geografi, sejarah, farmasi dan kimia. Kegiatan penerjemahan ini yang meningkat pada masa Khalifah Al-Ma'mun itu memunculkan cendekiawan-cendekiawan dan filsufus yang masyhur seperti Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawai dan Al-Ghazali. Dan para filsuf Islam tersebut berpendirian bahwa tujuan filsafat mirip dengan tujuan agama. Keduanya bertujuan mencari kebenaran dan mewujudkan kebahagiaan melalui kepercayaan yang benar dan perbuatan yang baik. Nah, banyak sekali ilmu kedokteran berkembang pada saat itu. Ya, itu adalah ilmu pengetahuan dan pendidikan di masa dinasti Abbasiyah. Baik, sekian materi kita pada hari ini, yaitu mengenai perkembangan kebudayaan dan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Kita akan bertemu di minggu selanjutnya. Materinya masih Ustaz rahasiakan apakah kita ulangan, apakah kita soal, apakah kita santai saja. Nanti akan saya kasih tahu. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Jangan lupa sambil mendengarkan video pembelajaran ini, kalian sambil buka bukunya. Kalau ragu boleh ditanyakan ke Ustadz melalui WhatsApp atau Google Classroom kalian. Nah, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Lalu komen kehadiran kalian. Ingat, kehadiran sekarang bukan lagi berdasarkan pengiriman tugas, tapi berdasarkan komenan kalian di YouTube Ustadz. Oke. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ustadz akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Oh maaf, kita tutup dulu materi kita pada hari ini mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirukum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja.